Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga saudara-saudari semuanya selalu sehat, bersuka cita dan tentunya di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara yang menjadi khotbah di minggu ke-22 setelah Trinitatis tanggal 13 November 2022 diambil dari Maleakhi 4 ayat 1-6 dengan tema Hari Tuhan akan tiba. Saya akan bacakan nats khotbah kita kali ini dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir tentang datangnya hari Tuhan? Tentang apa yang akan terjadi pada saat itu dan kapan hari itu akan datang? Tentang nasib manusia dan seluruh bumi jika waktu hari Tuhan itu datang. Kitab Yoel menyebutkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Pada hari itu makanan, sukaria, dan sorak-sorai akan lenyap dari rumah Allah. Pada hari itu Allah yang Maha Kuasa akan mendatangkan pemusnahan, suatu hari yang gelap gulita, kelam kabut, berawan dan kelam pekat. Saat itulah Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Itulah hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Saudara terkasih, bagaimanakah kita menghadapinya? Maka firman ini akan menuntun kita untuk memahaminya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat bahwa pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem bersama dengan Bait Allah diruntuhkan oleh Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Pada waktu itu, penderitaan, kesengsaraan, dan kelaparan dialami oleh penduduk kota Yerusalem. Selanjutnya, orang Israel dibawa sebagai tawanan ke negeri Babel. Kemudian pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia Koresi mengalahkan negeri Babel dan mengizinkan orang Israel pulang ke negerinya. Akan tetapi saudara-saudara, sesudah mereka tiba di negerinya, harapan mereka tidak segera terwujud. Perasaan putus harapan dirasakan kebanyakan orang Israel. Mereka mulai meragukan perjanjian, kasih dan keadilan Allah. Ibadat menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilakukan dengan setengah hati saja. Apabila kita mencermati isi kitab Maleakhi ini, saudara-saudara, maka kita akan menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Allah. Beberapa pelanggaran itu diantaranya, yang pertama, mencemarkan korban persembahan, yang bisa kita lihat di dalam Maleakhi 1 ayat 6-14. Kemudian yang kedua, imam mengajarkan kesesatan dan tidak setia, yang bisa kita lihat di dalam Maleakhi 2 ayat 1-9. Yang ketiga, terjadi perkawinan campur dan perceraian, yang bisa kita lihat di dalam Maleakhi 2
ayat 10 sampai 16. Kemudian yang keempat, mengabaikan kewajiban persepuluhan yang bisa kita lihat di dalam Maliaki 3 ayat 6 sampai 12. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itulah Maleaki muncul di tengah-tengah bangsa Yehuda ataupun Israel. Nama Maleaki memiliki arti utusan Tuhan. Menurut Septuaginta, nama Maleaki adalah kata benda biasa yang artinya utusanku. Artinya saudara-saudara, kitab ini berarti firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Utusan Tuhan atau Maleaki ini melayani jemaat Yehuda dengan mengingatkan mereka tentang konsekuensi yang akan mereka terima karena perbuatan mereka pada hari Tuhan yang segera datang. Saudara-saudara, kedatangan hari Tuhan dilukiskan sebagai malapetaka besar bagi orang-orang gegabah dan fasik. Mereka akan menjadi seperti jerami yang terbakar habis. Ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara-saudara, hari Tuhan itu akan datang dan pasti akan datang pada waktunya. Pada hari itu tidak ada yang bisa bersembunyi dari hadapannya. Saat itulah akan memperoleh konsekuensi dari kegabahan dan kefasikan yang telah diperbuat oleh setiap orang-orang yang melakukan kesalahan. Akan dibakar seperti jerami, dimulai dari cabang sampai ke akar-akarnya, akan di bumi hanguskan. Hari Tuhan itu adalah hari pembalasan akan segala tindakan yang menentang Allah. Hari Tuhan itu akan menjadi kegelapan bagi mereka yang tidak mau hidup setia dalam terang Allah. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya bahwa hari Tuhan itu akan menjadi keselamatan bagi setiap yang takut akan Allah. Dalam ayat 2a dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Konsekuensi ini tentunya akan menjadi sukacita bagi yang takut akan Tuhan. Sebab dengan gelapnya penderitaan dan kesusahan yang dialami dalam hidup, takut akan Tuhan akan memperoleh cahaya surya kebenaran. Cahaya surya kebenaran itu ialah pancaran sinar kasih Allah yang memberikan energi sumber kehidupan. Dalam metafora ini dinyatakan bahwa Allah layaknya matahari yang memberikan sinar berenergi, yang menerangi dan memberikan kehidupan. Tidak hanya itu saudara-saudara, Allah akan memberikan kesembuhan pada sayapnya. Kemudian saudara-saudara, uniknya dalam firman ini bahwa Allah juga memberikan kesempatan bagi orang yang telah berdosa, yang telah berbuat jahat untuk bertobat sebelum datangnya hari Tuhan. Dikatakan dalam ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia yang dimaksudkan dalam nats ini merujuk kepada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias, di mana dalam masa pelayanannya Yohanes Pembaptis mengajak semua orang supaya bertobat. Mengapa Yohanes Pembaptis disebut Elia dalam nats ini? Yang pertama bisa kita lihat bahwa karena Yohanes Pembaptis dan Elia mirip dalam hal pakaian. Kemudian yang kedua, mirip dalam hal semangat dan keberanian. Yang ketiga, mirip dalam hal menegur dan betul-betul melakukan apa yang seharusnya menjadi benar. Ya, kita sendiri mungkin jangankan menegur presiden, menegur RT RW saja pun rasanya kita tidak berani. Tetapi bagi Elia dan Yohanes Pembaptis, hal itu mereka lakukan. Yang keempat, baik Elia maupun Yohanes Pembaptis sama-sama berusaha untuk memulihkan agama ataupun ibadah yang rusak.
Pada zaman Elia, agama pada zaman bangsa Israel saat itu dirusak oleh penyembahan berhala, dewa Baal. Sedangkan pada zaman Yohanes Pembaptis, sekalipun tidak ada penyembahan berhala, tetapi ibadah saat itu hanyalah ibadah yang bersifat lahiriah saja, ataupun hanya sebatas formalitas. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengutusan yang dilakukan Tuhan dipahami sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan umatnya, supaya umatnya bisa merubah dirinya. Ketika mereka masih jauh dari Tuhan, tentunya mereka akan merubah dirinya supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya mereka tidak terbakar oleh api amarahnya Tuhan. Lalu kapankah penggerapan hari Tuhan atau kedatangan Tuhan dalam nats ini? Sesungguhnya hari Tuhan dalam nats ini merujuk kepada kedatangan Yesus ke dunia ini, baik kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua kalinya. Tentu sekali kita yang sekarang hidup pada zaman di antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, sehingga kita dengan mudah dapat membedakan keduanya. Tetapi bagi Maleakhi, baik kedatangan yang pertama maupun yang kedua belum terjadi. Namun saudara-saudara, baik kedatangan pertama dan kedua sungguh dibutuhkan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita sedang dalam posisi menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka perlu bagi kita untuk menjaga kekudusan kita, supaya kita tidak seperti jerami yang terbakar oleh murkanya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh firman ini untuk kita? Firman Tuhan kali ini sejatinya menjadi berita sukacita bagi setiap orang percaya, berita yang sangat menghiburkan dan menguatkan kita, terutama ketika harus menjalani kehidupan yang terasa sangat panjang, berliku dan berat ini. Tentu kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita memang sudah menjalani kehidupan dengan benar? Apakah kita sudah ikut memperjuangkan nilai-nilai kebenaran? Dan apakah kita sudah menjalani kehidupan dalam ketulusan dan dalam takut akan Tuhan? Atau sudahkah kita mempertahankan kekudusan kita di hadapan Tuhan? Kalau sudah, maka hari Tuhan itu akan menjadi sukacita besar bagi kita. Kapanpun dia datang, kapanpun hal itu akan terjadi. Sebaliknya saudara-saudara, orang-orang yang masih hidup dalam kekerasan hatinya, melakukan tindakan-tindakan gegabah dan kefasikan serta kejahatan dalam berbagai bentuk, tentu akan merasakan akibatnya. Kedatangan hari Tuhan akan menjadi malapetaka bagi mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan kita pilihan bebas, takut akan Tuhan atau hidup dalam kefasikan. Namun kita harus menyadari bahwa pilihan kita saat ini akan menentukan akibat yang harus kita tanggung kemudian, sukacita atau malapetaka. Bagi kita yang sudah jauh dari Tuhan, atau yang selama ini sudah gegabah dalam hidup, Tuhan masih berikan kesempatan, waktu bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jangan tunggu hari esok, sebab hari esok belum tentu ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, karena harinya telah tiba. Saudara-saudara, sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini, saya akan bercerita tentang kisah sepasang kekasih. Saudara-saudara, dikisahkan bahwa bertahun-tahun yang silam seorang pemuda dengan kekasihnya datang ke pantai di malam hari untuk saling berpisah. Sang pemuda hendak berlayar ke negeri yang jauh di seberang lautan dan mengadu nasib. Ia mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api unggun dan membicarakan rencana mereka. Ia berjanji ketika ia kembali nanti, ia akan mengambil kekasihnya sebagai istri. Kemudian sang pemuda meminta kekasihnya untuk menyanyikan lagu kesayangan mereka, lagu cinta yang amat mereka sukai. Setelah saling berucap janji setia untuk menanti, ia meminta kekasihnya untuk menyanyikan lagu itu satu kali lagi. Ia berkata, "Aku akan kembali untukmu dan aku akan membawamu ke sebuah rumah yang indah di pulau dan jauh di sana, kemana aku akan pergi."
Tapi sementara aku jauh darimu, aku akan kesepian, mungkin putus asa. Dan setiap hari di waktu seperti ini, aku akan memikirkanmu dan mengingat kembali malam perpisahan ini. Kemudian aku akan kembali di waktu yang sama seperti sekarang. Dan ketika aku melihat api unggunmu dan mendengar nyanyianmu, aku tahu bahwa kamu telah setia dan tekun menanti. Saudara-saudara, dengan bercucuran air mata, sang gadis berjanji dan sambil mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya, sang pemuda naik ke kapal dan berlayar di tengah gelapnya malam. Ia pergi jauh untuk mengadu nasib dan entah apa yang akan ia dapat. Keesokan malamnya, sesuai dengan janji, sang gadis datang ke pantai itu. Ia berdiri di sisi api unggun dan menyanyikan lagu mereka sambil memikirkan dengan lembut kekasihnya yang telah pergi di kejauhan laut. Malam demi malam ia memegang janjinya. Bulan-bulan pun berlalu. Kemudian tahun demi tahun pun berlalu. Tetapi setiap malam ia berdiri di samping api unggun dan menyanyikan lagu cinta mereka. Teman-temannya menasihatinya agar ia berhenti datang ke pantai dan menunggu kekasihnya dan segera mencari orang lain. Mereka mengatakan bahwa tentulah sang pemuda telah lupa akan janjinya dan tidak akan pernah kembali. Tetapi sang gadis memiliki keyakinan yang kokoh pada kekasihnya. Ia telah berjanji, maka ia pasti akan kembali untukku, kata sang gadis. Jumlah tahun yang banyak telah mengukir jejaknya di wajah dan rambut sang wanita, tetapi tetap kekasihnya tak kunjung datang. Suatu malam, lebih semangat dari biasanya, sang wanita datang ke tempat biasa di malam hari. Harapan telah pupus rasanya, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus setia. Api meredup tertiup angin pantai, dan ia pun mengumpulkan kayu bakar sekali lagi. Ia menyanyikan kembali lagu yang telah dinyanyikan ribuan kali. Ketika ia hendak pulang ke rumahnya, ia mendengar suara dayuhan kapal di kejauhan. Mungkin seorang nelayan yang pulang malam. Tapi pengharapan cinta wanita ini membuatnya gigih. Ia menyalakan api yang baru sekali lagi dan sekali lagi menyanyikan lagu cinta mereka. Kapal itu mendekat dan semakin mendekat, dan pemuda itu yang juga telah menjadi tua datang. Ia turun dari kapal dan menggenggam tangan kekasihnya. Aku telah menunggu untuk melihat apimu dan mendengar lagu kita, ia berkata, dan aku tahu engkau dengan siap sedia senantiasa menanti. Marilah kita pergi ke rumah yang indah yang telah kubangun untukmu di seberang sana. Sang wanita menanti dengan siap sedia karena ia melakukan apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Ia menyalakan api dan menyanyikan lagu mereka. Melakukan apa yang diinginkan kekasihnya karena ia mengenal kekasihnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang Kristen, kita juga sedang menanti hari Tuhan, menanti kedatangannya Tuhan, sebab hari itu adalah hari yang penuh sukacita. Namun saudara-saudara, dalam penantian itu kita harus memiliki kesiapsediaan. Untuk dapat siap sedia, kita harus tahu apa yang ia inginkan ketika ia mendapati kita, yaitu dengan setia melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus terus siap sedia sebagai anak-anak Tuhan, supaya ketika hari Tuhan datang, kami Engkau dapati sebagai orang-orang kudus dan kami tidak akan mendapatkan murka-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau tetap kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki setiap hari di dalam kehidupan kami dengan setia. Demikianlah Bapa di surga, seluruh jemaat Tuhan pendengar firman Tuhan, Engkau senantiasa juga memberkati, memelihara setiap kehidupan mereka, dan Bapa yang baik, dosa kami ampuni, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.